kepolisian yang meminta untuk rekonstruksi? Rekonstruksi itu kan kebutuhan penyidikan ya. Ya, jadi bukan dari kami, tentu dari penyidik ya, kebutuhan untuk melengkapi berkas atau memperterang peristiwa pidana. Jadi kebutuhan penyidikan itu rekonstruksi. Jadi penyidik lah yang berinisiatif. Pak, tapi keluarganya Vina kan sudah dikasih tahu belum kan? Karena rekonstruksi kemarin kan keluarganya Peggy kan tidak dikasih tahu tuh dan juga tidak dihadirkan. Mungkin seperti apa? Ya, tadi pagi saya di Cirebon ya, berangkat ke sini kemarin ini memang belum ada kabar resmi ya, belum ada pemberitahuan resmi mengenai rekonstruksi. Tapi saya nggak tahu ya, saya di sini kan sejak sore, barangkali sudah mendapat kabar dari tim kuasa Peggy Setiawan ya, barangkali sudah mendapatkan kabar. Mas Ibnu, Jam berapa, Bang, Mas Ibnu kira-kira kayaknya rekonstruksinya, Bang? Gimana? Dapat Belum. info? Belum tahu saya, belum tahu ya. Nanti saya tanya tim lah. Barangkali teman-teman media memang apakah itu sudah pernyataan resmi? Sudah resmi. Oh, ya kalau terkait dari orang tua sendiri nih yang membantah kalau anaknya terlibat, menanggapinya gimana? ya Menanggapinya gimana dari pihak kuasa hukum? ya orang tua membantah ya bahwa Peggy terlibat kan. Ya memang orang tua itu tahu bahwa anaknya saat kejadian ya itu berada di Bandung, bahkan jauh sebelum kejadian ya memang berada di Bandung. Nah kan ini teman kerjanya Ibnu ini tidur bareng ya. Silakan coba Ibnu ceritakan. Nah iya, sendiri. Mas Ibnu boleh ceritain pada Ya. waktu itu. Ya, dari TD-nya nyampe jalan raya nganter bondol, Mang Bondol tuh. Terus pulang mampir beli makanan tuh, warteg sama pulang terus pulangnya ke bedeng makan bersama tuh. Terus kita semua ada di bedeng. Ya, habis makan tidur. Ada orang 4, Inu, Parman, Robi, Peggy. Peggy Setiawan ya. Yang pulangnya Bondol. Kalau bapaknya pergi. Tahu kalau malam nggak ada, cuman ngasih uang makan, ngasih nasi ke beli nasi warteg tuh, ngasih nasi, terus berangkat lagi. Nah, Mas Saiful, mungkin kesaksian dari Mas Saiful saat kejadian Peggy ditangkap itu mungkin seperti apa sih? Ya kaget aja, ya was-was tuh. Jadi orangnya baik sih soalnya. Jadi tuh saya tuh kaget dengarnya tuh, kok bisa yang orangnya baik, dia nggak terlibat geng-geng, dia nggak pernah melu geng, nggak pernah ikut geng tuh. Cuma ya kasihan aja tuh, jadi kaget. Kok keponakan saya dibawa gitu. Mas, katanya dia mau jadi saksi itu gimana, Mas? Iya, Identitas katanya yang namanya dirubah itu jadi gimana, Robi. Mas? Ceritanya, Mas. Ya kata Mas Bondol saya sih tahu tuh ya. Gimana, Mas? Jadi biar enggak keciri ke istri yang mudanya bahwa si Peggy itu anak dari istri, yaitu saudara saya, Kartini, Bukartini. Nah, supaya enggak keciri namanya diganti di sananya Robi. Supaya namanya tuh bukan Peggy, Robi. Ngakunya ponakannya, supaya enggak keciri di istri sananya tuh. Oh gitu Jadi alasannya. bapaknya Peggy itu Kamera aja Pak, kamera. ya. Jadi bapaknya Peggy Setiawan itu Iya. ya kan masih punya istri, masih terikat perkawinan tuh di Cirebon, Ibu Kartini yang Saudara muncul, saya. kan? Saudara Nah saya. kemudian di sana itu punya istri lagi. Di Bandung. Nah karena masih terikat perkawinan kan nggak cerai, jadi Iya. dia tidak mengaku punya istri, sehingga anaknya pun si Peggy itu Iya. diakui ponakan. Ponakan, Itu aslinya ponakannya sebenarnya. tuh saya. Ya, Sebenarnya jadi ponakan saya. sebenarnya hal itu tidak terlalu Ponakan. penting. Contoh begini, kejadian seperti itu kalau tidak ada suatu peristiwa kan tidak jadi persoalan. Ini persoalannya ada peristiwa, kemudian dicurigai gara-gara ada ganti nama, kemudian dicurigai, dikira takut, ya dikira karena kabur menyembunyikan nama apa. Iya. Sebenarnya tidak. Tidak. Ya sebenarnya tidak. Itu sejak awal itu sebenarnya kalau menurut keterangan bapaknya itu. Jadi sebelum kejadian itu ya jauh memang karena tadi tujuannya untuk tadi menyembunyikan ke istri mudanya itu kan ya. Jadi sudah dilakukan ya seolah-olah ponakannya itu, dan itu jauh sebelum kejadian itu sebenarnya. Itu ya. Dan Peggy juga didukung 64 pengacara, mungkin seperti apa nih Mas Tony? Iya, 65 ya total pengacara, semua ya kami ya itu tergerak karena melihat penetapan tersangka ya, baik penangkapan sampai penetapan tersangka terhadap
Peggy Setiawan ini ya, ini kan jelas-jelas beda dari DPO. Kalau di DPO kan jelas ya, ciri-ciri rambut keriting kan, kemudian tinggalnya di Banjarwangunan kan, ada kemudian posisinya, umurnya ada apa itu kalau ya. 2024 itu 30. Nah, ini yang ditangkap ini kan Peggy Setiawan ini kan rambutnya tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjarwangunan kan, di Kepongpongan. Umurnya bukan 30, 27 tahun. Jadi kemudian didukunglah saksi-saksi yang muncul kan, bahwa pada saat kejadian Peggy Setiawan berada di sana, kan saksinya banyak. Itulah yang membuat ya lawyer tim itu tergerak untuk membela Peggy Setiawan, ya membela Peggy Setiawan untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan itu. Bukti-buktinya apa lagi sih Mas? Ada, sebenarnya ada bukti pembayaran gaji kasbon. Ada. Itu disimpan sama Pak Rudi dan sudah disampaikan. Itu dari tahun berapa? 2016. 2016 ya, itu Bulan? dari mulai bulan Juli, bulan Agustus, bulan September itu ada semua. Nih, yang saya baca nih ya. Misalnya 2016 di situ ada 26 Agustus 2016, berarti kan sehari sebelum kejadian. Oke. Ya. Nah, kemudian ada lagi 2 September 2016 karena gajian buruh bangunan itu mingguan. Ya, itu ada di situ, dan di situ ketika saya minta tim kuasa hukum minta kepada Pak Rudi mana bukti pembayaran gaji, ya dikasih itu, artinya saat itu ya Peggy Setiawan bersama yang lainnya itu gajinya tuh tergabung di situ. Oke. Ada. Bang, Mas tapi Ibnu. sudah menjenguk Ya. Peggy sendiri di lapas titipan Polda Jabar? Ya, untuk saya sendiri belum ya. Tim kemarin yang mengantarkan menandatangani surat untuk tanda tangan surat kuasa ya belum. Nah, baru tadi siang itu tanda tangan surat kuasa perubahan yang jadi 65, kemudian sambil meminta salinan berita acara pemeriksaan BAP sebagai tersangka untuk kepentingan pembelaan. Nantilah habis ini saya lihat BAP-nya, kemudian saya juga tanya sama teman-teman apa